Bayangkan kamu punya budget sekitar 9 juta rupiah untuk merakit sebuah PC gaming di tahun 2026. Banyak orang biasanya langsung memberi dua jenis saran. Ada yang bilang, tambah sedikit lagi biar lebih future proof. Ada juga yang bilang, budget segitu mending beli laptop saja. Masalahnya, dua saran ini sering datang dari orang yang tidak benar-benar menghitung satu hal penting dalam dunia rakit PC, yaitu nilai performa dibanding harga. Padahal dengan strategi komponen yang tepat, budget 9 juta rupiah sebenarnya sudah cukup untuk membuat PC yang mampu memainkan banyak game modern dengan nyaman, sekaligus masih kuat untuk editing video ringan, streaming, dan multitasking sehari-hari. Dalam video ini kita akan membahas sebuah rakitan PC gaming yang menurut banyak builder masih menjadi salah satu build paling worth it di kelas 9 jutaan di tahun 2026. Semua komponen yang dibahas juga realistis untuk dibeli di marketplace Indonesia, jadi bukan sekadar teori. Kita mulai dari prinsip paling penting dalam rakit PC gaming. Dalam banyak kasus sih, sekitar 60%, performa gaming ditentukan oleh kartu grafis atau GPU. CPU memang penting, tetapi jika GPU lemah, maka game tetap akan terasa berat. Karena itu dalam build kali ini, porsi budget terbesar akan dialokasikan ke GPU. Pilihan GPU yang sangat menarik di kelas ini adalah Radeon RX 6600 dengan memori 8 GB. Harga kartu grafis ini biasanya berada di kisaran 3,3 sampai 3,5 juta rupiah, tergantung merek dan promo yang tersedia. RX 6600 masih sangat kuat untuk gaming resolusi 1080 pixel. Banyak benchmark menunjukkan kartu ini mampu menjalankan game populer seperti GTA 5, Apex Legends, atau Warzone dengan framerate tinggi. Bahkan untuk game yang lebih berat seperti Cyberpunk 2077, kartu ini masih bisa memberikan pengalaman bermain yang stabil pada pengaturan menengah hingga tinggi. Selain performanya yang bagus, kartu grafis ini juga terkenal cukup hemat listrik dibanding banyak GPU lain di kelasnya. Sekarang kita masuk ke prosesor. Untuk menjaga keseimbangan antara performa dan harga, pilihan yang sangat masuk akal adalah Ryzen 5 5600. Prosesor ini memiliki 6 core dan 12 thread dengan kecepatan boost hingga sekitar 4,4 GHz. Harganya biasanya berada di kisaran 1,7 sampai 2 juta rupiah. Di kalangan PC builder, prosesor ini sering dianggap sebagai salah satu CPU dengan rasio harga dan performa terbaik dari AMD. Untuk gaming modern, jumlah core dan thread tersebut sudah lebih dari cukup. Bahkan untuk pekerjaan seperti editing video resolusi 1080 pixel atau rendering ringan, performanya masih terasa sangat nyaman. Selanjutnya adalah motherboard. Untuk build hemat namun tetap stabil, motherboard dengan chipset B450 masih sangat layak digunakan. Salah satu contoh yang sering direkomendasikan adalah MSIB 450M Pro Max atau motherboard lain di kelas yang sama. Harga motherboard seperti ini biasanya berada di kisaran 900.000 sampai 1 juta rupiah. Banyak orang sering bertanya, kenapa tidak langsung menggunakan platform terbaru? Jawabannya sederhana, karena kita sedang bermain strategi efisiensi budget. Motherboard ini sudah mendukung prosesor Ryzen generasi 5000, mendukung RAM berkecepatan tinggi, dan juga sudah memiliki slot NVMe untuk SSD cepat. Artinya untuk kebutuhan gaming saat ini, performanya masih sangat relevan. Berikutnya kita masuk ke RAM. Untuk tahun 2026, kapasitas RAM yang paling ideal untuk gaming adalah 16 GB. Konfigurasi yang direkomendasikan adalah 2 keping RAM masing-masing 8 GB dengan kecepatan sekitar 3200 MHz. Harga RAM dengan spesifikasi seperti ini biasanya berada di kisaran 600 sampai 700 ribu rupiah. Menggunakan 2 keping RAM memungkinkan sistem berjalan dalam mode dual channel yang dapat meningkatkan performa terutama dalam gaming. Jika hanya menggunakan 8 GB, banyak game modern saat ini sudah mulai terasa berat, apalagi jika kamu membuka aplikasi lain secara bersamaan. Sekarang kita masuk ke penyimpanan. Untuk storage utama, pilihan paling praktis adalah SSD NVMe dengan kapasitas 1 TB. Contohnya seperti Kingston NV2 atau SSD NVMe lain di kelas yang sama. Harga SSD 1 TB biasanya berada di sekitar 1 juta rupiah. Keuntungan menggunakan NVMe dibanding SSD biasa adalah kecepatan baca tulis yang jauh lebih tinggi. Sistem operasi bisa booting dengan sangat cepat, loading game juga jauh lebih singkat, dan secara keseluruhan komputer terasa
merasa lebih responsif saat digunakan. Komponen berikutnya adalah power supply. Ini adalah komponen yang sering diremehkan oleh banyak orang yang baru belajar merakit PC, padahal power supply adalah jantung dari seluruh sistem komputer. Power supply berkualitas buruk bisa menyebabkan sistem tidak stabil, bahkan merusak komponen lain. Untuk build ini, power supply dengan daya sekitar 600 sampai 650 watt dengan sertifikasi 80 plus bronze sudah sangat cukup. Contohnya seperti Corsair CV650 atau power supply lain di kelas yang sama. Harga power supply seperti ini biasanya berada di kisaran 900.000 sampai 1 juta rupiah. Terakhir adalah casing. Untuk casing, yang paling penting sebenarnya bukan mereknya, tetapi airflow atau sirkulasi udara. Casing dengan 3-4 kipas dan ventilasi yang baik akan membantu menjaga suhu komponen tetap stabil. Harga casing dengan airflow yang bagus biasanya berada di kisaran 400-500 ribu rupiah. Sekarang mari kita lihat total estimasi harga dari semua komponen tersebut. GPU sekitar 3,4 juta rupiah, CPU sekitar 1,8 juta rupiah, motherboard sekitar 1 juta rupiah, RAM sekitar 650 ribu rupiah, SSD sekitar 1 juta rupiah, power supply sekitar 950 ribu rupiah, casing sekitar 450 ribu rupiah. Jika dijumlahkan, totalnya berada di kisaran 9 juta sampai 9,2 juta rupiah. Dengan harga tersebut, performa yang bisa didapatkan cukup mengesankan. Untuk game kompetitif seperti Valorant, frame rate bisa mencapai lebih dari 200 FPS. Untuk game seperti GTA 5, performanya bisa berada di sekitar 100 sampai 120 FPS pada pengaturan tinggi. Bahkan untuk game berat seperti Cyberpunk 2077, sistem ini masih mampu memberikan pengalaman bermain yang nyaman pada resolusi 1080 pixel dengan pengaturan menengah hingga tinggi. Yang menarik dari build ini sebenarnya bukan hanya performanya, tetapi strategi di baliknya. Dalam dunia teknologi selalu ada dorongan untuk membeli yang paling baru, platform terbaru, RAM terbaru, dan motherboard terbaru. Namun jika kita melihatnya dengan cara berpikir yang lebih rasional, seringkali teknologi yang sedikit lebih lama justru memberikan rasio harga dan performa terbaik. Build seperti ini menunjukkan bahwa keputusan yang cerdas seringkali lebih penting daripada sekadar membeli komponen yang paling mahal. Karena dalam dunia teknologi, yang paling mahal belum tentu yang paling pintar. Kadang yang paling pintar adalah yang paling efisien.